Kedua, sebagai penggerak transformasi, organisasi harus terus diperbaiki ke depannya. Dirjen pajak lah, mau di belakang, kenapa di belakang? Biaya cukai, oh di sini. Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan biaya cukai. Kita udah selamatkan biaya cukai itu some extent sehingga ada harapan diperbaiki, itu udah poin bagus sekali. Kita harus perbaiki terus ke depan. Pajak juga sama. Ada beberapa langkah drastis yang kita ambil Pak Bimo untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman. Dan itu perintah langsung dari Presiden. Nanti Pak Sekjen yang baru monitor terus dari waktu per waktu. Biasanya begitu, kalau ada tekanan kita aktif, begitu hilang, business as usual. Ya enggak, kita enggak business as usual. Kita sudah selamat kemarin, enggak krisis, enggak resesi. Ke depan, target kita adalah, tugas kita adalah menciptakan suasana supaya ekonomi tumbuh lebih cepat lagi ke arah sana. 8% katanya mudah-mudahan tercapai. Yang enggak sekarang, 3 tahun ke depan kelihatannya bisa terlihat. Yang ketiga, kita sebagai penjaga reformasi atau Sekjen sebagai penjaga reformasi yang sudah baik sekarang dikunci, dipastikan tidak memburuk lagi ya. Kita gabungan praktik lama yang efektif dengan inovasi baru kalau Anda punya. Kalau nggak punya berarti sama aja. Jadi harus Anda berpikir lebih keras lagi supaya kita lebih efektif yang mendukung tadi. Laju pertumbuhan yang lebih cepat. Selain itu juga Sekjen berperan sebagai integrator kebijakan pimpinan. Jadi arahan harus jadi aksi nyata. Kenapa saya sering rapat-rapat, 1, 2, 3, 4 putusin ya, ya. Kan saya nggak nyatet. Habis itu kalau nggak di follow up, ya nggak kejadian. Nanti dipastikan itu di follow up dengan baik ya. Yang berikutnya, Sekjen juga pengelola SDM dan budaya. Jadi kita hilangkan silo-silo. Contohnya, silo apa? Si Pak Prima, oh ada nggak ada Pak Prima ya? Oh itu dia. Pak Prima punya kelebihan pegawai. Pajak kurangan pegawai. Daripada rekrut baru kita switch aja sebagai orang dari tempatnya Pak Prima ke pajak. Tapi orang pajak kesan pertamanya, gue lebih tinggi kayak gitu. Karena gajinya lebih tinggi, baru tahu gajinya lebih tinggi ya pajak. Kita potong atau kita naikin yang lain? Kan 2 pilihan kita samain, kita potong pajak yang orang pajak atau yang lain kita naikin semua. Kalau Pak Luki nggak setuju pasti, itu masalah anggaran ya Pak Luki ya. Oh, Pak Luki setuju nggak? Dia nggak setuju. Jadi nanti protes ke Pak Luki semuanya, tapi nggak. Yang kayak gitu di mana ada itu seolah-olah satu dengan yang lain berbeda di keuangan harus kita hilangkan secara bertahap atau kalau bisa cepat. Untuk Pak Heru Pambudi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bapak juga sudah membangun fondasi yang kuat dan itu sekarang jadi baseline kita ke depan. Kepada Bapak Robert Leonard Marbun, bekalnya sudah ada, jadi tinggal eksekusi dan orkestrasi. Karena Sekjen itu bukan soal kerja sendiri, tapi memastikan semua orang bekerja dengan arah yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, organisasi ini kuat kalau kita jalan bareng, arah sama, ritme sama, nilai sama. Tapi kalau orang rapat ya jangan sama pandangannya, beda-beda aja, biar ramai diskusi nanti kita ambil keputusan yang disetujuin semuanya. Nanti kita jalankan bareng-bareng setelah diputuskan. Kerja itu tidak rumit, seringnya malah kita sendiri yang bikin rumit. Kerjakan, selesaikan. Kalau ada yang tidak benar, perbaiki. Kita harus berani, kita harus konsisten. Kalau kita konsisten, hasilnya pasti akan kelihatan. Dan waktu kita Pak Robert nggak banyak. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat, pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Kalau akhir tahun nggak tercapai, saya dimarahin sama masyarakat.
mungkin disuruh mundur. Tapi kalau sebelum saya mundur, saya akan pecat Febrio dulu. Bapak juga, baru saya terakhir. Enggak, pendeknya tantangan kita berat, waktu kita nggak banyak, kita harus bereskan, perhatikan lebih rapi lagi organisasi kita sehingga dampaknya ke perekonomian semakin signifikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.